Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 30 Maret 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Pamulang menggelar Ramadan Lecture Series kedua. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang menyelenggarakan pelatihan ethical hacking. Prodi Matematika FMIPA Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan benchmarking ke Prodi Matematika FMIPA Universitas Indonesia. Dosen Prodi Manajemen gencar promosi di Jakarta Lebaran Fair 2025. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Pamulang menyelenggarakan acara Ramadan Lecture Series kedua yang bekerja sama dengan para akademisi, tokoh agama, serta pemerhati budaya. Kegiatan terselenggara pada Rabu 5 Maret 2025 melalui platform Zoom Meeting, membahas mengenai pentingnya integrasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam mewujudkan kehidupan beragama yang moderat. Ramadan Lecture Series adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Pamulang dalam rangka meningkatkan kualitas para dosen dalam bidang penelitian maupun bidang pengabdian. Perguruan tinggi sebagai pusat keilmuan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, salah satunya melalui implementasi Tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam upaya optimalisasi pengabdian, sinergitas antara ketiga aspek tersebut menjadi kunci utama untuk menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat, termasuk dalam penguatan moderasi beragama dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal. Ketua LPPM, Dr. Susanto menekankan bahwa moderasi beragama menjadi tanggung jawab pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan mahasiswa sebagai agen perubahan. Jamaluddin SEI MEC Dev mengatakan ketika pendidikan dan penelitian diarahkan untuk memberikan solusi atas permasalahan nyata di masyarakat, maka pengabdian menjadi lebih bermakna dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan bangsa. Berbagai program pengabdian telah diimplementasikan oleh perguruan tinggi dalam berbagai bidang, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, hingga inovasi teknologi yang mendukung kesejahteraan sosial. Salah satu contoh konkret adalah program pemberdayaan UMKM berbasis digital yang melibatkan mahasiswa dan dosen dalam membantu masyarakat mengembangkan usaha secara lebih efektif. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta menjadi faktor kunci dalam memperkuat pengabdian yang berkelanjutan. Melalui kerjasama ini, program pengabdian dapat lebih terarah, memiliki dampak jangka panjang, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Dr. Yunus menyatakan bahwa pendekatan budaya dalam penguatan moderasi beragama menjadi salah satu poin penting yang dibahas di dalam forum ini. Budaya lokal yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi dapat menjadi alat efektif dalam membangun pemahaman keagamaan yang moderat. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas lokal menjadi faktor penting dalam memperkuat moderasi beragama melalui pendekatan budaya. Melalui berbagai program kerjasama, diharapkan terjadi penguatan dalam penyebaran nilai-nilai moderasi yang berbasis pada realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan adanya sinergitas Tridharma perguruan tinggi dan akomodasi budaya, harapannya perguruan tinggi dapat berkontribusi secara nyata dalam membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berlandaskan semangat moderasi beragama. Hal ini sejalan dengan visi untuk menciptakan tatanan sosial yang damai dan penuh toleransi di tengah keberagaman yang ada di Indonesia.
Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang atau Filkom Unpam bekerja sama dengan Handevane Training Partner menggelar pelatihan ethical hacking. Kegiatan ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3 hingga 7 berlangsung pada 1 Februari 2025 secara daring dengan tujuan memperkenalkan teknik peretasan etis dan strategi membangun sistem keamanan siber yang kuat. Ethical hacking adalah praktik peretasan yang sah dan etis di mana seseorang atau ethical hacker melakukan simulasi serangan pada sistem komputer, jaringan, atau aplikasi untuk menemukan kelemahan keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh hacker dengan tujuan meningkatkan keamanan sistem tersebut. Kegiatan yang berlangsung pada bulan Februari ini menghadirkan peserta yang mencapai kurang lebih 200 mahasiswa. Pelatihan ini menjadi ajang yang dinanti oleh mahasiswa yang ingin mendalami keamanan siber dan memahami bagaimana ethical hacker bekerja dalam melindungi sistem dari ancaman digital. Sesi sambutan acara dilakukan oleh perwakilan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang, dilanjut dengan perkenalan oleh Asrudin Eskom Mkom yang memberikan pengantar mengenai pentingnya keamanan siber di era digital. Dalam sesi ini, beliau menjelaskan bagaimana peretasan etis dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi data dan sistem dari ancaman siber yang semakin kompleks. Materi utama yang terbagi dalam beberapa topik yaitu Lab Overview. Peserta diperkenalkan dengan lingkungan lab yang digunakan selama pelatihan termasuk alat dan teknik yang akan dipraktikan. Information Gathering. Dalam sesi ini, peserta mempelajari berbagai metode pengumpulan informasi yang bisa digunakan oleh peretas etis untuk mengidentifikasi target. Scanning Vulnerabilities. Pada tahap ini, peserta diajarkan cara untuk melakukan pemindaian terhadap sistem untuk mendeteksi celah keamanan dengan teknik seperti port scanning, network scanning, dan analisis kerentanan menggunakan berbagai tools seperti Nmap dan NetDiscover dipraktekkan secara langsung. Pelatihan ethical hacking ini menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk lebih memahami dunia keamanan siber dan mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan di dunia kerja. Dengan meningkatnya ancaman digital, pelatihan seperti ini sangat penting dalam membangun generasi profesional TI yang siap menghadapi tantangan keamanan di masa depan. Filkom Unpam dan HTP berkomitmen untuk terus menghadirkan pelatihan berkualitas guna mendukung perkembangan mahasiswa dalam dunia teknologi. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Prodi Matematika FMIPA Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan benchmarking ke Prodi Matematika FMIPA Universitas Indonesia. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Matematika FMIPA Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan benchmarking ke Program Studi Matematika FMIPA Universitas Indonesia. Kegiatan terselenggara pada Rabu 19 Maret 2025 bertempat di ruang rapat dan diskusi FMIPA Universitas Indonesia. Rombongan dari Unpam dipimpin oleh Dekan FMIPA Unpam yang turut didampingi oleh Ketua Program Studi Matematika dan dosen pengembang prodi maupun fakultas. Kedatangan tim Universitas Pamulang disambut baik oleh sejumlah perwakilan dari Universitas Indonesia, diantaranya Kepala Departemen Matematika UI, Kepala Bidang Kerjasama Fakultas, Ketua Program Studi Matematika S1, Ketua Program Studi Matematika S2, Ketua Program Studi Statistika, serta Ketua Program Studi Ilmu Aktuaria. Kegiatan bertujuan untuk mempererat kerjasama antara kedua universitas serta meningkatkan kualitas pendidikan di program studi matematika Universitas Pamulang. Diskusi mendalam mengenai berbagai aspek pengelolaan program studi, kurikulum, serta inovasi pembelajaran di matematika. Selain itu, fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk mempelajari praktik terbaik dalam pengelolaan program studi matematika yang telah diterapkan di Universitas Indonesia, terutama dalam hal akreditasi, pengembangan kurikulum, serta kolaborasi riset dan industri. Enggar Prasetyoan SPD MPD, Ketua Program Studi Matematika Unpam, mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas program studi matematika Unpam agar dapat bersaing di tingkat nasional. Profesor Al-Hadi Bustamam, Kepala Departemen Matematika UI, menyambut baik kedatangan rombongan dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, Dekan FMIPA Unpam, Yan Nisa Dijaksana Eskom Mkom, turut memberikan sambutan yang positif terhadap kegiatan ini. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan benchmarking merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di FMIPA Unpam. Kami berharap dengan mengikuti berbagai praktik terbaik yang ada di UI, program studi matematika Unpam dapat terus berkembang dan menghasilkan lulusan yang berkompeten serta berdaya saing tinggi. Dekan FMIPA Unpam juga menekankan pentingnya kolaborasi antar institusi pendidikan untuk mendorong inovasi dan kemajuan dalam dunia akademik. Dalam rangka memperkuat kerjasama antara kedua institusi, dilaksanakan penandatanganan implementasi kerjasama atau IA antara Departemen Matematika UI dengan Fakultas MIPA dan Program Studi Matematika Unpam. Penandatanganan tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan dari kedua pihak yang saling berkomitmen untuk mengembangkan kolaborasi lebih lanjut dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penandatanganan IA ini diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi mahasiswa dan dosen sehingga kedua belah pihak dapat saling bertukar pengetahuan serta memperluas jaringan kerjasama akademik dan riset. Kedua belah pihak berharap kerjasama ini dapat menghasilkan program-program yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang matematika, statistika, dan aktuaria. Kegiatan benchmarking ini dirangkai dengan presentasi mengenai kurikulum dan strategi pengajaran yang diterapkan di Prodi Matematika UI serta kesempatan untuk mengunjungi beberapa fasilitas riset dan laboratorium yang mendukung pengembangan bidang matematika dan statistik. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membuka peluang untuk pengembangan kerjasama lebih lanjut baik dalam bidang akademik maupun penelitian guna meningkatkan kualitas pendidikan di kedua universitas. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang melalui program studi manajemen program sarjana turut serta memeriahkan Jakarta Lebaran Fair 2025 dengan menggelar acara promosi dan sosialisasi prodi manajemen. Kegiatan promosi terselenggara pada 19 Maret 2025 berlokasi di Z-Expo Kemayoran, bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prodi manajemen. Kehadiran Unpam di ajang bergengsi ini menjadi bukti komitmen universitas dalam memperkenalkan program-program unggulan kepada masyarakat luas, khususnya di bidang manajemen. Dalam kegiatan ini, Unpam menghadirkan Cornelia Dumaria Manik SEMM, dosen berpengalaman dari Prodi Manajemen sebagai perwakilan utama. Beliau hadir untuk memberikan informasi lengkap mengenai kurikulum, fasilitas, dan prospek karir lulusan Prodi Manajemen Unpam. Kehadiran Cornelia diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi calon mahasiswa yang tertarik dengan bidang manajemen.
Stan Unpam di Jakarta Lebaran Fair 2025 tampak ramai dikunjungi oleh para pengunjung yang antusias mencari informasi mengenai program studi yang ditawarkan. Selain mendapatkan penjelasan langsung dari Cornelia, pengunjung juga dapat memperoleh brosur dan materi promosi lainnya yang berisi informasi detail tentang program studi manajemen Unpam. Prodi Manajemen Unpam menawarkan kurikulum yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan dunia industri. Mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang manajer yang handal dan profesional. Selain itu, Unpam juga menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama untuk memberikan kesempatan magang dan kerja praktik bagi mahasiswa. Keikutsertaan Unpam dalam Jakarta Lebaran Fair 2025 diharapkan dapat meningkatkan citra positif universitas dan menarik minat calon mahasiswa untuk bergabung. Dengan demikian, Unpam dapat terus berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang mengadakan rapat kerjasama dengan Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem untuk perencanaan seminar internasional. Tetaplah bersama kami.
kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang mengadakan rapat kerjasama dengan Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem dalam rangka penyelenggaraan seminar internasional yang membahas perkembangan terbaru dalam bidang kecerdasan buatan. Rapat berlangsung pada Senin 10 Maret 2025 di ruang rapat Fakultas Ilmu Komputer Kampus 2 Universitas Pamulang. Rapat ini bertujuan untuk menyusun strategi, merancang agenda, serta menentukan teknis pelaksanaan seminar agar dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat bagi akademisi serta praktisi AI di Indonesia. Rapat ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Ketua Program Studi Teknik Informatika S2, Ketua Program Studi Teknik Informatika S1, Ketua Program Studi Sistem Informasi S1, dosen, dan perwakilan dari IAIE. Kerjasama antara Universitas Pamulang dengan IAIE bertujuan untuk menyelenggarakan seminar internasional yang menghadirkan pakar AI dari dalam dan luar negeri, mendorong kolaborasi riset dan inovasi di bidang kecerdasan buatan, memfasilitasi mahasiswa dan dosen dalam pengembangan kompetisi AI melalui diskusi ilmiah dan pelatihan, menjalin kemitraan strategis dengan industri berbasis teknologi AI. Dengan adanya kerjasama ini, Universitas Pamulang dan IAIE berharap dapat menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung pengembangan AI secara lebih luas. Langkah berikutnya adalah finalisasi proposal seminar, penyusunan agenda acara, serta sosialisasi kepada mahasiswa dan akademisi untuk memastikan partisipasi yang maksimal dalam kegiatan ini. Kerjasama ini merupakan wujud komitmen Universitas Pamulang dalam mendukung kemajuan teknologi dan inovasi AI di Indonesia melalui kegiatan yang akademik, berkualitas, dan berbasis global. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Dalam rangka momentum bulan suci Ramadan, Universitas Pamulang Kampus Serang bekerjasama dengan UKM Andalusia dan Lembaga Kajian Keagamaan mengadakan sebuah kegiatan yang dinamakan Ramadan Festival 1446 Hijriah. Pendaftaran dilakukan dari 20 Januari 2025 dan sesi finalisasi terlaksana pada tanggal 10 hingga 15 Maret 2025 yang bertempat di Aula Serbaguna lantai 1 Gedung A Kampus Unpam Serang. Ramadan Festival 1446 Hijriah memiliki konsep kompetisi SLTA dan mahasiswa nasional dengan bertemakan menjadi pribadi berprestasi di bulan Ramadan dan mengoptimalkan potensi diri. Terdapat 3 jenis perlombaan yang bisa diikuti oleh para peserta, baik murid SLTA ataupun mahasiswa aktif se-Indonesia, diantaranya yaitu pidato, musabaqah syahril Quran, dan Muslimah Fashion Show. Selain momen yang bertepatan pada bulan Ramadan, sebagai salah satu cara mengisi kegiatan di bulan Ramadan dengan kegiatan yang positif. Kegiatan Ramadan Festival 1446 Hijriah untuk menginformasikan kepada para peserta khususnya dari SLTA sederajat tentang lingkungan dan suasana kehidupan di kampus Unpam Serang. Dengan kesan tersebut, diharapkan bahwa setelah mereka lulus dari sekolah, berkeinginan untuk mendaftar ke Universitas Pamulang Kampus Serang. Sedangkan untuk para mahasiswa, kegiatan ini adalah ajang silaturahmi antar universitas sehingga setiap ada kegiatan atau perlombaan bisa saling bertukar ide dan gagasan. Turut hadir para jajaran seperti direktur, sekretaris, dan wakil direktur kampus Unpam Serang yang mengapresiasi kegiatan tersebut. Setelah penampilan dan pembagian hadiah, kegiatan Festival Ramadan 1446 Hijriah ditutup dengan kegiatan buka puasa bersama, sholat berjamaah, dan ramah tamah. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai Universitas Pamulang Kampus Serang bekerja sama dengan UKM Andalusia dan Lembaga Kajian Keagamaan menggelar Ramadan Festival 1446 Hijriah tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Info Kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.